edukasi, intelektual, dan obrolan seru inspirasi OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube SMK Negeri 1 Muara Wahau bersama saya Anissa Jessica sebagai host di podcast Geni OSIS, generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Oke guys, kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Kapolsek AKP Satria Yuda WRSE. Halo Bapak Satria Yuda. Ya, halo juga. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun bulan puasa. Iya. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Muara Wahau. Terima kasih, Mbak. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan Bapak jawab secara langsung. Oke, silakan. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya Pak ya. Silakan, Mbak. Oke. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk bergabung dengan kepolisian? Apakah merupakan cita-cita Bapak? Terima kasih. Jadi, kenapa saya bisa punya keinginan atau cita-cita ingin menjadi anggota polisi? Yang pertama, waktu masa kecil saya suka nonton film-film action yang jagoannya adalah seorang petugas polisi. Kemudian yang kedua, karena orang tua saya juga abdi negara, anggota TNI, saya kepingin seperti orang tua saya yang bisa mengabdikan diri saya kepada negara. Walaupun itu menjadi anggota Polri, artinya saya bisa dengan melayani masyarakat, saya bisa mengabdikan diri saya untuk negara. Keren sekali Pak ya. Oke. Apa tanggapan Bapak terhadap daftar polisi atau polwan itu menggunakan biaya? Untuk pendaftaran baik Bintara Polri maupun polwan di kepolisian sudah menerapkan adanya keterbukaan, artinya sama sekali tidak dipungut biaya. Dengan kepercayaan diri kita mengikuti tes-tes yang ada di lembaga kita di kepolisian, saya yakin kalau dia bisa melampaui tes-tes itu dan dia memiliki EQ yang cukup, saya rasa tidak perlu mengeluarkan biaya, dia bisa menjadi seorang anggota polisi. Semoga saya bisa Pak ya. Polri masuk Polri. Insya Allah siap. Yang penting itu aja. Mbaknya sehat, iya nanti mendaftar. Jadi sehat, Mbak pinter, EQ-nya juga bagus, Insya Allah Mbak bisa lulus menjadi anggota polisi. Oke, apa tanggapan Bapak jika ada yang mengatakan bahwa kinerja polisi sekarang menurun? Nah ini Mbak, saya mau menjelaskan ini terkait dengan kinerja polisi. Terkait data kami di lembaga kepolisian untuk kepercayaan masyarakat sekarang ini sudah mulai meningkat. Data kami untuk kepercayaan masyarakat kepada Polri sudah 83%. Wah, 83% Sejak Pak ya? Bapak Kapolri kami yang baru, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, memberikan program-program yang baik, baik itu berupa pelayanan ke masyarakat maupun sinergitas ke instansi-instansi terkait. Ya, sampai dengan hari ini kita termasuk lembaga di NKRI ini yang termasuk lembaga yang paling baik karena di atas 80%. Paling baik 80%. Jadi ya, tidak menurun Pak ya? Ya, bahkan kalau kami bilang bilang termasuk meningkat, dan kami juga melakukan program-program dengan pelayanan masyarakat. Terbaik lah pokoknya. Ya, ibaratnya semaksimal mungkin apapun layanan permintaan masyarakat pasti akan kami laksanakan, kami pasti akan jawab dengan tindakan-tindakan yang cepat yang pastinya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita. Bapak ceritakan dong pertama kali Bapak ditugaskan di mana hingga Bapak bertugas di Polsek Muara Wahau. Oh gitu, terima kasih. Awalnya di mana baru bisa ke Polsek Muara Wahau. Jadi saya lulusan Bintara Polri tahun 97-98. Pertama kami tugas di Polres Bulungan, Polda Kaltim, yang mungkin sekarang jadi Polda Kaltara ya. Di Polres Bulungan sekitar 4,5 tahun kami ditugaskan di Polda Kaltim tahun 2001 sampai 2003. Kemudian 2003 sampai dengan 2008 kami ditugaskan pada saat itu Polres Kuta Timur baru saja dimekarkan. Jadi yang dulunya awalnya gabung dengan Polres Bontang dimekarkan menjadi Polres Kutim. Kamilah Bintara dari Polda Kaltim yang mengawai tugas di Polres Kutim. Sampai tahun 2008 kami pindah tugas ke PJR Polda Kaltim, Direktorat Lalu Lintas. Sampai di tahun 2015 kami alhamdulillah bisa ikut sekolah
SIP 2015 di Sukabumi, kemudian lulus di bulan Oktober. Kami ditugaskan di Polres Kutim lagi, Pak. Kutim lagi. Ya, menjabat jadi Kanit Patroli dan Pengawalan Satlantas Polres Kutim, karena background kami kan memang lalu lintas. Kemudian 2 tahun berikutnya berjalan, kami ditugaskan lagi menjadi Kanit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Kalau bahasa ininya Kanit Regiden lah, yang mengurusi surat izin mengemudi, perpanjangan STNK, pendaftaran kendaraan bermotor, dan lain-lain yang terkait dengan kendaraan bermotor. Di tahun 2019 kami sempat ditugaskan di Polres Kukar. Setelah berjalan 6 bulan, kami kembali ke Polres Kutim. Kemudian di 2020 kami ditugaskan di Kapolsek Kombeng. Oh, sempat di Kapolsek Kombeng. Kemudian 2 tahun berjalan, di tahun 2022 kami kemudian dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kapolsek Muara Wahau sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Berarti berapa lama tuh Pak? Dari 2000? Sekitar 1,5 tahun kalau di Muara Wahau. Iya, siap. Apakah Bapak bisa bercerita sedikit tentang kejadian yang paling mengesankan saat bertugas? Kalau kejadian yang paling mengesankan, ya kadang-kadang kami pada saat melaksanakan tugas di lapangan mengungkap peredaran gelap narkoba bersama anggota, banyak hal-hal lucu. Ya kadang-kadang mereka dengan alasan yang lucu untuk untuk menghilangkan barang bukti ya. Cuma karena kami memang tugas sudah profesional dan sudah minded di lapangan, ya bisa kami tanggulangi dan mereka bisa kami ungkap dan kami tangkap. Pencegahan apa yang dilakukan pihak kepolisian agar remaja tidak terjerumus pergaulan bebas? Nah, inilah yang paling saya tunggu-tunggu pertanyaan. Ini pertanyaan yang baik ya untuk remaja-remaja di Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Muara Wahau dan Telen. Ya, kami selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terkait dengan kenakalan remaja, khususnya peredaran gelap narkoba, dan ya banyak korban-korban siswi-siswi di bawah umur yang menjadi korban pencabulan. Sudah merajalela. Di tahun 2023 kemarin kami berhasil mengungkap 9 kasus terkait masalah pencabulan di bawah umur. Kemudian terkait narkoba kami berhasil mengungkap 39 kasus dalam 1 tahun. Artinya apa? Artinya di Kecamatan Muara ini terbesar baik itu kasus pencabulan maupun kasus narkobanya ya. Makanya kami selalu setiap Senin kami keliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan dan sosialisasi agar remaja-remaja sekarang terhindar dari pergaulan bebas ya. Termasuk fenomena lah di Kecamatan Muara Wahau ini. 2 masalah itu, baik itu narkoba maupun pencabulan, korbannya yang anak di bawah umur. Mengapa seseorang bisa terjerumus pergaulan bebas? Ya, pertama seseorang remaja bisa terjerumus pergaulan bebas pastinya dari sisi lingkungan itu sangat cepat ya. Walaupun kita baik, ketika kita berada di lingkungan yang buruk pastinya kita akan terbawa. Kalau bahasa Ustadz itu, kalau kamu dekat dengan api pasti kebakar. Kalau kamu dekat dengan air pasti basah. Tapi kalau kamu dekat dengan wewangian, minyak harum, pasti kamu harum. Nah, itulah pepatahnya orang dulu. Ya, artinya harus kita cegah terkait dengan lingkungan. Yang kemudian kedua, mungkin ada masalah di keluarganya seperti permasalahan broken home atau keluarga yang gitu kan, pasti ke bawah ini anaknya, dia melarikan dirinya ya misalnya narkoba atau minum-minuman keras, bahkan yang sekarang lagi ngetren ngelem itu tadi. Tapi kan itu semua pertama melanggar hukum. Yang kedua, yang kedua itu sangat merusak kesehatan. Karena kalau dipakai tidak sesuai anjuran dokter, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan mengarah ke bisa menghilangkan nyawa, meninggal dunia. Ya, kemudian yang ketiga, mungkin kurang dekat aja sama ya Sang Pencipta. Ya, pesan kami ya sebagai pelajar, yang pertama harus ingat pesan orang tua, guru. Yang ketiga, ibadahnya, banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri sama Allah, biar kita terhindar dari
Ya, yang barang-barang Gangguan seperti setan itu. lah, seperti itu. Apa dampak pergaulan bebas bagi generasi muda? Dampaknya sangat luas. Kita lihat sekarang perkembangan zaman. Kita ini dijajah oleh luar, bukan seperti dulu diajak perang. Kalau sekarang kita dijajah dengan dirusak anak muda. Kenapa? Dengan dirusaknya anak muda, suatu negara akan hancur. Kenapa? Tidak ada penerusnya. Nah, makanya dampaknya sangat luar biasa. Pertama dengan negara, pastinya negara ke depan akan hancur. Kedua, apabila suatu remaja atau anak muda tidak punya masa depan, yang mau jadi dibawa kemana negara ini? Nah, yang ketiga pastinya dampaknya ke semuanya, baik keluarga, sekolah dan lain-lain, pasti akan berdampak. Pasti, dan Pak. dampaknya itu sangat negatif, masa depannya juga. Siap. Apakah faktor keluarga memicu pergaulan bebas? Sangat mendukung. Karena apa? Kalau kita lihat dari beberapa faktor kasus, baik itu kasus penyalahgunaan narkoba, terus alkohol dan lain-lain yang menjadi fenomena di tempat kita ini, itu mereka rata-rata ya penyebabnya adalah permasalahan keluarga yang mungkin tidak, karena keluarga broken home akhirnya tidak diperhatikan, kurangnya kasih sayang akhirnya dia melampiaskan ke teman-temannya yang mohon maaf tanda kutip ya, teman-temannya yang mungkin dari keluarga-keluarga broken home juga, atau dari anak-anak remaja yang butuh perhatian dan kasih sayang orang tua. Iya, Pak. Nah, itu tadi. Menurut Bapak, bagaimana tanggapannya terhadap banyaknya pengendara bermotor yang belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm? Nah, ini sudah saya sampaikan sosialisasi maupun himbauan ini terkait masalah SIM kepada anak-anak di sekolah. Ya, himbauan kami karena di sini memang kurangnya angkutan umum di Kecamatan Muara Wahau ini, ya kalau memang ke sekolah, kalau tidak memiliki SIM lebih baik diantar sama orang tua menggunakan kendaraan, atau sama kakaknya yang memiliki SIM. Jadi kalau tidak memiliki SIM, apabila terjadi apa-apa di jalan, tidak dilindungi oleh undang-undang. Tapi Pak, sekarang kan siswa-siswa nih umurnya belum cukup, menggunakan kartu pelajar itu bisa tidak Pak? Ya, tidak bisa. Jadi persyaratan dari pembuatan SIM kendaraan bermotor sepeda motor itu menggunakan SIM C. Persyaratan dari SIM C itu adalah yang satu adalah KTP. Sedangkan KTP ini dimiliki oleh remaja yang usianya di atas 17 tahun. Yang kedua, dia harus punya skill, karena pada saat pembuatan SIM nanti akan diuji coba skillnya, baik itu skill terkait masalah rambu-rambu maupun skill menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, ketika tidak lulus, ya SIM-nya tidak bisa dibuat. Artinya tidak bisa memiliki SIM C. Tetapi kalau kita sudah punya KTP, pada saat ujian teori maupun praktek kita bisa melaksanakan, insya Allah kita akan bisa. Ya. Apa upaya Bapak dan jajaran Polsek Muara Wahau dalam menangani kasus hukum yang ada di Muara Wahau, misalnya gaduk, narkoba, dan Nah, yang pertama, upaya-upaya kita terkait dengan kenakalan remaja, ya baik itu penggunaan narkoba, penggunaan alkohol maupun lem dan sebagainya. Kami melakukan patroli setiap jam-jam rawan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, menjadi tempat kumpul-kumpulnya remaja yang untuk melakukan penggunaan lem, mengkonsumsi narkoba maupun alkohol. Kami akan selalu patroli dan kami koordinasi dengan baik itu Musbika maupun di desa. Apabila ada menemukan hal-hal yang ibaratnya bisa mengarah ke gangguan Kamtibmas, segera lapor ke kami dan kami akan quick respon. Jadi habis laporan kami akan quick respon, maksudnya merespon cepat. Laporan tersebut langsung mendatangi TKP. Apabila kami temukan pelaku baik itu penggunaan narkoba maupun hal-hal yang negatif lainnya, kami akan amankan. Ya, kami akan selalu gerak cepat. Untuk saat ini sering kita mendengar tentang bullying di sekolah. Ya, bagaimana tanggapan Bapak jika terdapat seseorang siswa melakukan bullying kepada temannya hingga melakukan kekerasan fisik? Apakah ada undang-undangnya, Pak? Ya, ada undang-undangnya itu terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tidak salah ya. Jadi terkait masalah perlindungan anak dan perempuan, apabila kita melakukan tindakan kekerasan terhadap anak
baik fisik maupun psikis itu diatur di undang-undang tersebut. Ada undang-undang. Hukumannya itu maksimal 15 tahun, bahkan dendanya sampai 300 juta. Nah, ini yang kami selalu sampaikan di sekolah-sekolah ini. Iya. Misalnya kita mukuli anak-anak nih, anak-anak mukuli sesama pelajar lainnya. Nah, itu ada undang-undangnya. Di pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 itu diatur. Apabila melakukan tindakan fisik sehingga mengakibatkan korban baik luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia, itu ada aturannya. Bahkan bisa sampai seumur hidup hukumannya. Kalau luka berat sekitar denda 300 atau kurungan maksimal 15 tahun. Kan sayang. Walaupun anak-anak kalau dia sudah dilakukan upaya dengan koordinasi PPA kabupaten bisa dihukum, anak itu pasti bisa dihukum. Tapi tetap kita lakukan upaya. Kalau di bawah umur seperti apa, Pak? Kalau di bawah umur kan memang mereka punya undang-undang sendiri. Artinya petugas tidak bisa memberikan hukuman kepada yang bersangkutan apabila pelakunya anak di bawah umur. Tapi dengan koordinasi dengan instansi terkait, baik dari itu dinas PPA kabupaten ataupun dengan petugas instansi yang lain, kalau mereka menganggap bahwa anak itu bisa dihukum, kita bisa melakukan upaya pidana. Jadi tetap bisa dihukum. Makanya pesan kami ya jangan sampai terjadi di wilayah Wahau ini ada kasus bullying yang mengakibatkan ya mungkin anak itu bisa, mohon maaf, misalnya bunuh diri atau dengan kegiatan fisik akhirnya anak itu bisa mengalami luka berat bahkan meninggal dunia. Itu ada konsekuensi hukumnya. Terima kasih Bapak AKP Satria Yuda Terima kasih WRST kembali. sudah meluangkan waktunya di acara podcast SMK Negeri Siap. 1 Muarawa. Terima kasih kembali. Semoga nanti bisa meluangkan waktunya lagi Pak di Siap. acara podcast. See you next video. Bye bye. Bye.